Menteri PU tinjau jaringan irigasi di Minahasa. BNNP Sulut musnahkan barang bukti narkotika. Gebyar kuliner Nusantara tingkatkan perekonomian. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam Kompas Manado pagi Selasa, 16 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Ira Matoy, inilah Kompas Manado pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan pemantauan jaringan irigasi air tanah di Desa Wasian, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa. Pembangunan jaringan irigasi dilakukan untuk mempercepat produksi pangan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum mengembangkan jaringan irigasi air tanah atau JIAT di berbagai daerah. Salah satunya di Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Menteri PU Dodi Hanggodo mengungkapkan pembangunan JIAT merupakan langkah strategis untuk membantu petani di daerah yang tidak terjangkau layanan irigasi dari waduk, bendungan maupun jaringan irigasi permukaan. Ini bertujuan dalam memperkuat dukungan terhadap ketahanan pangan nasional dengan memastikan ketersediaan air irigasi bagi sektor pertanian. Kehadiran JIAT menjadi solusi bagi lahan pertanian yang belum terjangkau aliran air dari infrastruktur irigasi konvensional, sehingga dapat membuka dan menambah luas areal tanam baru. Ini salah satu programnya Kementerian Pekerjaan Umum adalah jaringan air tanah. Jadi selain kita memanfaatkan bendungan, waduk, dan saluran irigasinya, tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh bendungan atau waduk atau irigasinya, kita biasanya menggunakan jaringan irigasi air tanah. Insya Allah dengan begini, ketahanan pangan dan suasana pangan yang diprogramkan, yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo bisa kita capai bersama-sama. Program JIAT diharapkan dapat mendukung target swasembada pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengangkat kesejahteraan petani di Minahasa dan di sekitarnya. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Menteri PU Dodi Hanggodo mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 yang berlokasi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam kunjungannya, Menteri Dodi memeriksa bangunan sekolah dan infrastruktur pendukung yang direvitalisasi melalui anggaran Kementerian PU. Pemeriksaan bangunan dilakukan Menteri Dodi karena revitalisasi bangunan Sekolah Rakyat tahap 1 ini dilakukan melalui pendanaan dari Kementerian PU. Tak hanya memeriksa ruangan yang digunakan untuk belajar mengajar, Menteri Dodi juga memeriksa bangunan asrama serta toilet yang digunakan anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat. Menteri Dodi menilai infrastruktur di sekolah rakyat di Kota Manado ini sudah baik. Tinggal bagaimana pengelola menjaga agar tetap aman dan nyaman untuk digunakan jangka panjang. Bagus ya, cuman karena kita lebih memanfaatkan bangunan lama, memang terutama di asrama yang putra, yang namanya juga putra ya, lebih aktif, sehingga ya memang harus dilakukan perawatan lebih dini lah daripada seharusnya. Tapi overall sih saya bilang sih 90% plus oke lah. Bagus, sudah bagus sekali. Saya juga di proses bahasa mengajarnya juga sudah bagus. Kalau untuk saat ini sih saya berpikir ini cukup karena sudah sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan bersama dari pihak PU dan juga dari Kemensos. Jadi setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak SR itu sudah terpenuhi seperti gedung, tempat tinggal, serta fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah rakyat ini. Diketahui Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado menggunakan gedung perkantoran existing Sentra Tumauto milik Kementerian Sosial.
Di Sekolah Rakyat 21 Kota Manado ini terdapat 75 siswa kelas 7 yang berasal dari keluarga kurang mampu dan menempuh pendidikan dengan dibiayai sepenuhnya oleh negara. Yani Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kementerian PU menganggarkan 20 triliun rupiah untuk membangun 100 sekolah rakyat di tahun 2026. Hal ini disampaikan Menteri Dodi saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado Jumat pekan lalu. Pemerintah melalui Kementerian PU akan menambah pembangunan 100 sekolah rakyat di Indonesia pada tahun 2026. Untuk membangun 100 sekolah rakyat ini, Kementerian PU mengalokasikan anggaran senilai 20 triliun. Menteri PU Dodi Hanggodo bilang, 100 sekolah rakyat tersebut sekaligus melengkapi sekolah rakyat tahap pertama yang sudah dibangun pemerintah dan beroperasi di tahun 2025. 2026, target pertama itu sekitar 100 sampai dengan 200, 2026. Yang sudah siap kita akan kerjakan mulai bulan Oktober, insya Allah itu adalah 100. Di seluruh tempat di Indonesia. Nanti bertahap. Karena kan sekolah rakyat itu lahannya harus dari Pemda, jadi harus kerjasama cukup erat dengan pihak Pemda karena mereka yang menyediakan lahannya. Pak Menteri, 100 yang akan ditambah di 2026, apakah itu sudah akan membangun bangunan sekolah rakyat yang memang benar-benar baru betul, bangunannya ya, betul. Atau itu target investasinya kurang lebih berapa Pak di 2026 dengan bangunan baru? Kita anggarkan sementara waktu sekitar 20 triliunan ya untuk 100 sekolah rakyat itu. Jadi per sekolah itu sekitar 250 sampai 300. Karena kan ini itu bervariasi dari 5 hektar sampai 10 hektar. Jadi angkanya bervariasi antara 200 miliar sampai dengan 250 miliaran per satu sekolah ya. Menteri Dodi juga menambahkan pembangunan sekolah rakyat di tahun 2026 menggunakan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Sekolah rakyat akan dibangun di sejumlah provinsi, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, di mana tahun 2026 akan ditambah pembangunan sekolah rakyat di wilayah Boloang Mongondo. Saat ini di Sulawesi Utara sudah terdapat 2 sekolah rakyat yang berlokasi di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa. Yani Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengecek langsung ketersediaan beras SPHP di Pasar Tradisional Bersehati Manado Jumat pekan lalu. Sidak atau pengecekan ketersediaan beras SPHP di pasar tradisional dipimpin Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai dan jajaran Bulog Divisi Regional Sulut Gorontalo. Amran Sulaiman bilang dari pantauannya beras SPHP masih tersedia dengan harga yang terjangkau yakni Rp12.500 per kilogram. Ia juga mengatakan atas perintah Presiden Prabowo Subianto, pihak Kementerian Pertanian fokus untuk penyaluran beras SPHP di semua pasar seluruh Indonesia sebanyak 1,3 juta ton. Penyaluran akan dilakukan hingga Januari 2026. Adapun operasi beras yang disalurkan merupakan beras medium kemasan 5 kg. Dengan harga 12.500. Perintah Bapak Presiden, kita akan mengguyur pasar 1,3 juta ton seluruh Indonesia. Ini kami operasi pasar sampai pasar jenuh. Itu bila perlu sampai Desember sampai Januari. Kita teruskan ini terus. Ini perintah Bapak Presiden. Berikan 12.500. Ini SPHP. Dan itu berasnya bagus. Kalau ada yang jelek, nanti bicarakan milnya, sampaikan. Nah juga yang kelapa tadi aku maksud tolong dikawal dengan baik, jadi dijaga kelapanya nanti. Nah terus beras SPHP, terima kasih Pak Wagub, terima kasih luar biasa beliau. Pak Pinwil, mana Pak Pinwil? Terima kasih Pak Kapolres, Polrestabes. Ini kita jaga, kita kawal ini program. Intinya bagaimana petani sejahtera, konsumennya bahagia, tapi pedagangnya untung. Itulah keinginan Bapak Presiden.
Sementara itu, Kepala Bulog Divisi Regional Sulut Gorontalo, Ermin Tora bilang, Bulog sendiri hingga saat ini terus memasok beras SPHP ke 20 pasar yang ada di Sulawesi Utara, termasuk retail modern, dan mendukung semua kegiatan pangan murah. Warga berharap penyaluran beras SPHP di pasar tradisional yang dilakukan pemerintah tetap konsisten agar bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi BNNP Sulut musnahkan barang bukti narkotika akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil ditangkap dari 2 tersangka di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, masing-masing berinisial ET dan AF. BNNP Sulawesi Utara bersama stakeholder terkait memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu di kantor BNNP Sulut Jalan 17 Agustus Senin pagi. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin PLT Kepala BNNP Sulut Oktavina Patikawa, didampingi kepolisian, kejaksaan hingga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado. Barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 20 gram ini diamankan petugas dari tangan seorang perempuan berinisial ET dan seorang laki-laki berinisial AF. Keduanya diringkus petugas di Kabupaten Minahasa Tenggara pada bulan Juni lalu. Setelah melakukan pendalaman, petugas menemukan paket sabu tersebut dikirim dari Jakarta ke Manado menggunakan jasa ekspedisi. Diketahui ET merupakan pemilik barang, sementara AF diketahui berperan sebagai kurir. Kedua terduga pelaku penyalahgunaan narkotika ini terancam hukuman penjara 5 tahun. Sementara proses pemusnahan barang bukti dilakukan dengan memasukkan barang bukti tersebut ke dalam wadah berisi air. Selanjutnya dicampur deterjen dan dibuang ke dalam toilet. Paket itu narkotika golongan 1, bukan tanaman, jenis sabu. Kurang lebih sekitar 20 gram. Kemudian ternyata pemiliknya ini adalah yang atas nama ET, AF ini adalah kurirnya untuk menyentuh daripada narkotika jenis sabu ini. Kemudian kita tidak lanjuti, kemudian segera kita lakukan penangkapan dan kemudian kita proses sampai dengan pemusnahan sekarang ini yang kita ikuti. Pemusnahan barang bukti dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang diungkap BNNP Sulut diharapkan menjadi peringatan tegas bagi seluruh elemen masyarakat. BNNP Sulut secara serius dan berkelanjutan berkomitmen untuk melakukan pemberantasan narkotika di bumi Nyiur Melambai. Yanami Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Keinfo lainnya, Saudara, Kantor Pencarian dan Pertolongan Pos SAR Kabupaten Minahasa Selatan berhasil mengevakuasi 2 orang warga yang tenggelam di pantai Alar Amurang. Korban tenggelam mandi di pantai usai diduga mengkonsumsi minuman keras. 2 pemuda asal Desa Matani, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan nyaris kehilangan nyawa lantaran tenggelam di Pantai Alar, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur. Beruntung keduanya berhasil diselamatkan oleh Posar Amurang. Insiden bermula saat keduanya bersama sejumlah rekan menggelar pesta minuman keras di Pantai Alar pada Jumat malam pekan lalu. Kemudian pada hari Sabtu pagi, sekitar pukul 6 WITA, keduanya memutuskan berenang. Namun kondisi tubuh yang lemah akibat pengaruh alkohol membuat mereka kehabisan tenaga hingga akhirnya tenggelam. Rekan korban yang panik segera meminta bantuan ke petugas tim SAR untuk meminta pertolongan. Baik, dapat kami laporkan bahwa pagi ini tim Posar Amurang menerima laporan informasi bahwa telah terjadi musibah 2 pemuda yang tenggelam yang sejak malam melakukan kegiatan miras, dan pada pukul 5 subuh tadi salah satu korban berenang dan dibantu dan akhirnya keduanya tenggelam. Dan mendapat kejadian seperti itu,
masyarakat melaporkan bahwa terjadi musibah tenggelam 2 orang, melaporkan ke Damkar, dan dari Damkar Kabupaten Minahasa Selatan melaporkan informasi tersebut, dan tim Posar Amurang bergerak cepat untuk melakukan evakuasi pertolongan. Saat ditemukan, kedua korban dalam keadaan selamat namun tidak sadarkan diri. Tim medis segera membawa keduanya ke RSUD Minsel untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara Direktorat Intelkam Polda Sulawesi Utara melakukan inovasi dengan mengadakan mobil SKCK keliling. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendekatan jemput bola, Polda Sulawesi Utara, khususnya Direktorat Intelkam, mengadakan program Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK keliling. Kendaraan SKCK keliling akan ditempatkan di beberapa pusat keramaian yang ada di Kota Manado, seperti Manado Town Square dan Megamas Manado. Program ini dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sibuk hingga lebih cepat dan efisien dalam mengurus dokumen. Inovasi layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri, khususnya dalam hal pelayanan SKCK. Jadi untuk layanan SKCK keliling ini adalah program kita dari Mabes Polri. Kami difasilitasi oleh Mabes Polri, yaitu berupa kendaraan SKCK keliling. Di mana pelayanan SKCK ini sebetulnya ada di Polda Sulut dan ada di Polres-Polres yang ada di jajaran Polda Sulut. Kemudian dalam hal ini kami dibantu bekerja sama dengan Mega Mall dan Mantos untuk difasilitasi, yaitu pelayanannya itu untuk kelilingnya ini SKCK keliling ini di hari Selasa di kawasan Megamas dan untuk hari Kamis di Mantos. Jadi masyarakat tentunya yang akan melakukan pengurusan SKCK, baik pembuatan SKCK baru maupun perpanjang secara online, itu bisa lewat SKCK keliling yang ada di Megamas maupun yang ada di Mantos. Untuk sementara layanan SKCK keliling dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Kamis dan Selasa di kawasan Megamas Manado, dan hari Kamis dilaksanakan di parkiran Manado Town Square. Pelayanan ini dibuka mulai pukul 09.00 hingga 13.00 WITA dengan biaya administrasi sebesar Rp30.000 untuk biaya PNBP. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi gebyar kuliner Nusantara tingkatkan perekonomian hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saya Irama Toy masih menemani Anda di Kompas Manado Pagi. Saudara, Sekolah Dasar Negeri 55 Kota Manado telah melakukan interaktif flat panel atau layar interaktif yang dikirim Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam proses belajar mengajar. Pemanfaatan layar interaktif ini diatur jadwalnya secara bergantian oleh para guru. Pihak Sekolah Dasar Negeri 55 Manado, Sulawesi Utara telah memanfaatkan layar interaktif atau interaktif flat panel yang dikirimkan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sejak diterima bulan Mei yang lalu. Adapun paket layar interaktif berukuran besar tersebut diterima bersama perangkat lainnya seperti 1 unit laptop dan eksternal hard disk. Pelaksana tugas Kepala SDN 55 Kota Manado, Feki Tiwang bilang, saat ini layar interaktif tersebut ditempatkan di salah satu ruangan dan dimanfaatkan secara bergantian oleh guru dan siswa sesuai kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Sudah semenjak diberikan ada kegiatan-kegiatan telekonferensi dengan kementerian, kemudian dipakai untuk KBM, MPLS, dan acara-acara keagamaan, misalnya ada taskir, ada pelajaran agama dan lain sebagainya. Pemanfaatannya kalau secara harian bagaimana Pak diatur? Ya nanti ada buat jadwal, jadi misalnya hari Senin ada kelas 1 atau kelas 2 dan selanjutnya. Itu manfaatnya untuk pihak sekolah sejauh ini seperti apa Pak? Oh, sangat signifikan, sangat berarti karena anak-anak
bisa menikmati dan tertarik dengan belajar melalui smartboard ini. Pihak sekolah mengaku kehadiran layar interaktif disambut antusias siswa karena dinilai membantu dalam proses belajar mengajar. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, mengusung konsep jadi wadah pengembangan talenta muda berbakat di bidang modeling, sebuah agensi yang fokus melatih remaja dan pemudi untuk menjadi model profesional bernama New Season Model Sulut hadir di Sulawesi Utara. Inilah suasana pelatihan di bidang modeling yang berlangsung di Star Choir Manado Sabtu akhir pekan lalu. Sejumlah remaja putri dan perempuan tampak hadir anggun dan cantik di atas catwalk di hadapan para pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Bahu Mall Manado. Para talenta muda yang tergabung dalam New Season Model Sulut ini secara rutin setiap akhir pekan melangsungkan latihan bersama untuk mengasah diri dan keterampilan di dunia modeling. Berdiri sejak tahun 2024 lalu, agensi ini tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, sekaligus menjadi komunitas pengembangan diri bagi peminat dunia model profesional. Tak hanya melatih kemampuan dan rasa percaya diri di atas catwalk, New Season Model Sulut juga menyiapkan mentor dalam melatih kemampuan public speaking hingga akting para anggotanya. Para member di agensi ini disiapkan untuk bisa bersaing di dunia model profesional, tingkat nasional maupun di internasional. New Season Models ini adalah tempat di mana wadah anak muda mengembangkan prestasi mereka, lebih khususnya di bidang modeling. Ya, tentunya bagi semua model yang mengikuti New Season Models ini, mereka bisa mendapatkan ilmu-ilmu tentang dunia model. Bukan hanya dunia model juga, tapi mereka bisa mengembangkan prestasi atau talenta mereka lewat public speaking dan juga acting yang mungkin suka jadi pemain film atau dance, menyanyi dan lain sebagainya. Dan saya sangat bagus, sangat baik di New Season ini, soalnya owner yang sangat baik, teman-teman yang ramah dan banyak, soalnya sudah berbanyak-banyak cabang yang ada di Sulawesi Utara ini, Kak. Anda sendiri punya mimpi atau cita-cita apa dengan bergabung di agensi ini? Mungkin kalau mau bilang mimpi atau cita-cita, mungkin saya ingin menjadi model profesional yang bisa ke jenjang lebih tinggi lagi. Meski baru berusia muda, agensi ini sudah memiliki beberapa pentolan talenta berbakat yang telah menunjukkan prestasinya dengan mengikuti ajang bergengsi seperti Manado Fashion Week yang digelar Bank Indonesia. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kota Manado menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk pelaksanaan Gebyar Festival Kuliner Nusantara. Sejak dibuka pada tanggal 12 September yang lalu, tempat ini selalu padat oleh warga. Festival kuliner paling ditunggu akhirnya hadir di Kota Manado. Gebyar kuliner yang sebelumnya sukses di Jakarta dengan sajian pecinaan viral, kini resmi dibuka di Star Square Mall Manado sejak Jumat 12 September 2025 lalu. Atrium dipadati pengunjung yang rela berdesak-desakan demi mencicipi jajanan yang populer dari luar Sulawesi. Tercatat ada 50 tenan otentik yang datang dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Pontianak, Singkawang, serta beberapa daerah lainnya. Dari pantauan Kompas TV, salah satu tenan yang ramai dikunjungi adalah Laoyo Cakwe. Para pengunjung rela mengantri demi merasakan berbagai menu cakwe yang ditawarkan. Harganya pun relatif terjangkau, mulai dari Rp15.000 hingga Rp40.000. Kita andalannya itu cakwe jumbo. Jadi dari ada cakwe jumbonya, ada kue bantal, ada onde-onde ubi. Jadi kita ondenya pakai ubi. Itu harganya mulai yang paling murah itu onde 2 piece 15.000, cakwe 18. Jadi itu harga terjangkau gitu. Kalau yang crispy beef itu paling mahal 40.000 satu, yang sapi. Oh iya, antusias Manado sangat ini ya, wow banget ya. Oh, kalau dari kita ini menarik sekali no Kak, soalnya kan orang Manado suka mau coba yang makanan-makanan dari luar, biasa cuma lihat dari TikTok, rupa orang suka ada yang menarik, suka merasa kong dorang datang di Sulawesi Utara ini, jadi orang boleh merasa dong lebih makan makanan. Sementara itu, panitia penyelenggara Gebyar Kuliner mengatakan bahwa selain untuk memperkenalkan berbagai menu jajanan dari berbagai daerah ke warga Kota Manado,
Namun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan roda perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi Gebiar Kuliner ini sebenarnya udah keliling dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Ini pertama kali kota tujuan kita adalah Manado di Sulawesi. Jadi ini kita ingin memperkenalkan makanan viral-viral yang kebanyakan dari Jakarta. Tujuan dari kegiatan ini kita memperkenalkan makanan-makanan viral, terus meningkatkan ekonomi juga di Sulawesi Utara ini. Dengan kehadiran kami secara otomatis penginapan, pembelian bahan, itu kan berdampak juga buat di Sulawesi Utara. Perlu diketahui bahwa Gebiar Kuliner ini dilaksanakan selama 10 hari mulai dari tanggal 12 hingga tanggal 21 September 2025 mendatang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Ira Matoy pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian Kompas TV independen terpercaya.